Oke, halo, selamat datang kembali di podcast Light atau Life as an IT Engineer. Di sesi kali ini mengenai Light Talks, kita akan mencoba membahas mengenai sistem engineer. Nah, saat ini sudah hadir teman saya Kiki. Halo Kiki, Iya, halo. apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Oke, luar biasa. Nah, kita mungkin akan langsung tanya-tanya aja ya. Yang pertama itu Kiki ini berarti bekerja sebagai sistem engineer di di mana Ki, boleh diceritain? Sistem engineer di perusahaan milik pemerintah yang ada di Kota Bandung. Oke, boleh tahu nggak sih sektor perusahaannya itu terkait apa gitu? Perusahaan tempat saya bekerja ini ada di bidang industri elektronika. Oke, industri elektronika ya. Ya, Untuk jam kerja sendiri itu biasanya seperti apa sih? Kalau misalkan sekarang kan lagi PSBB juga ya, itu tetap WFO atau misalkan dilakukan WFH? untuk awal-awal PSBB ya, untuk awal PSBB itu kita juga menerapkan WFH. Oke. Namun karena kita pekerja hardware, jadi susah gitu untuk menerapkan WFH itu. Nah, sekarang ini kita bekerja dengan cara WFO, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Oh, oke, oke, oke. Jadi mungkin memang apa namanya, harus hands on juga gitu ya ke perangkatnya. Ya, betul. Jamnya sendiri nih, jam kerjanya sendiri itu normal kan 8 jam sehari ya kalau nggak salah normalnya itu. Kalau buat jam kerjanya ini di tempat saya masuknya itu jam setengah 8 pagi dan Oke. pulangnya jam 16.30, setengah 5 sore. Tapi itu tuh ada kelonggaran buat masuknya Mhm. itu bisa sampai jam setengah 9, tetapi waktu pulangnya pun menyesuaikan jadi jam setengah 6 gitu. Oke. Ada lembur juga? Lembur ada sesuai kebutuhan sih, kalau lembur nggak setiap hari harus lembur. Nah, terus boleh tahu nggak sih berapa pendapatan atau misalkan gaji Kiki ini per bulannya gitu ya? Untuk pendapatan bersihnya itu di angka 4. Nah, itu di luar uang lembur, uang Oke. makan. Nah, jadi udah bersih aja gitu 4. Oh, oke, dapat uang makan juga berarti ya setiap harinya. Ya, lebih ke makannya sih, bukan dalam bentuk uang, Oh, tapi dalam bentuk. udah langsung dibelikan gitu ya. Ya, betul. Mungkin sekedar informasi aja untuk teman-teman, untuk UMR Kota Bandung sendiri itu di angka 3.600.000 sekian gitu. Jadi ini udah di atas UMR gitu ya, Ki. Ya, Untuk sehari-harinya berarti sudah mencukupi ya. ya betul. Alhamdulillah udah mencukupi. Oke, nah selain tadi kan mungkin gaji juga di luar lembur lah ya. Ya, Nah, terus ada fasilitas apa lagi sih yang misalkan di provide gitu ya, dikasih oleh kantor? fasilitas yang didapatkan dari kantor sih ada seragam. Nah, itu seragamnya biasanya disebut PDL atau pakaian dinas lapangan. Oke. Nah, untuk pakaian ini biasanya dipakai untuk di lapangan. Terus ada makan siang, kayak yang tadi udah disebutin. Terus ada BPJS Ketenagakerjaan juga, nah itu wajib kan ya. Terus Iya. untuk lembur juga dapat uang tambahan. Dan selama dinas lapangan juga, biaya hidup sama akomodasi ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Oke. Lalu untuk kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai sistem engineer itu biasanya ngapain aja sih kalau boleh tahu? Kegiatan pekerjaan di tempat saya bekerja sih lebih ke produksi alat atau sistem. Nah, alat apa dan sistem apa ini semuanya tergantung ya apa yang dibutuhkan oleh usernya. Usernya tuh biasanya siapa nih kalau boleh tahu? Pemerintah Usernya kah? itu banyak, tergantung divisinya. Kan di divisinya tuh ada elektronika pertahanan, ada land railways. Nah, contohnya itu. Nah, untuk land railways sendiri usernya itu PT KAI. Untuk di elektronika pertahanan ini usernya TNI, entah itu Angkatan Darat, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut. Oke, Kiki sendiri masuk ke yang mana nih? Elektronika pertahanan. Oke, elektronika pertahanan ya. Ya, Terus, nah untuk pekerjaannya sendiri tadi kan biasanya based on permintaan berarti ya. ya betul.
Nah, sebagai sistem engineer sendiri ini untuk sehari-harinya tuh biasanya kerjaannya ngapain aja sih Ki kalau boleh tahu? Kalau kerjaannya ini kita lebih ke membangun sistem ya, kan ada beberapa tahap, seperti ada tahap perancangan sistem, Iya. ada tahap pembuatan sistem itu, dan yang terakhir ada tahap pengetesan atau pengujian apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan permintaan atau belum. Oh, oke. Berarti based on project tadi ya. Tuh. Biasanya rata-rata gitu ya dalam satu project itu menghabiskan waktu berapa lama sih gitu? Untuk waktu sih lebih ke kesulitan permintaan. Mm-mm. Nah, tapi untuk sekarang ini yang dikerjakan proyek berjalan setiap 1 tahun, kurang lebih Oke, 1 tahun. kurang lebih 1 tahun berarti ya. Ya. Oke, tadi kan kita ngobrolin masalah kegiatan pekerjaan. Nah, boleh tahu nggak sih misalkan kemampuan yang diperlukan untuk kita bisa bekerja sebagai sistem engineer gitu ya? Ya. Kemampuan yang diperlukan buat menunjang role system engineer ini sih yang paling utama analisa, Oke. analisa yang bagus. Karena itu kan kita menentukan bagaimana cara membangun sebuah sistem dan mengetahui dasar-dasar keilmuan teknik yang lain yang tidak hanya sesuai background yang kita miliki. Oke, boleh dikasih tahu contohnya? Contohnya misalkan kita membangun sebuah sistem A. Nah, di dalam sistem A itu kita membutuhkan adanya misalkan bagian telekomunikasi Mm-mm. untuk networknya, terus ada bagian informatika untuk pemrogramannya, terus ada bagian elektro untuk bagian kelistrikan si perangkat tersebut. Nah, si sistem engineer ini memadukan bagaimana semuanya harus menyatu untuk membangun sebuah sistem yang bisa bekerja. Oh, oke. Tadi kan gambaran luasnya udah dapet gitu ya, apa aja yang dikerjakan dan kira-kira kemampuan seperti apa yang dibutuhkan. Nah, kalau kita ngobrolin lebih spesifik lagi gitu ya, misalkan ke tools yang biasanya digunakan. Nah, ini mungkin buat teman-teman mahasiswa juga gitu kan untuk masukan. Mereka tuh misalkan pengen tahu apa aja sih yang perlu mereka pelajari sebelumnya supaya nantinya bisa membantu mereka misalkan ketika dapat pekerjaan sistem engineer juga gitu ya. Untuk misalkan saya sendiri kan backgroundnya teknik elektro ya, Ya. ya dalami saja apa yang sesuai jurusanmu di kuliah. Karena kan Mm-mm. masih banyak ilmu yang belum kita pelajari pastinya hanya kalau dari kuliah di kelas saja. Ya. Nah, kalau saya sih waktu kuliah itu memperdalam di microcontroller. Karena selain saya belajar tentang kelistrikan, saya juga belajar sedikit-sedikit tentang pemrograman. Oh, oke, oke. Oke, untuk Kiki sendiri sekarang bekerja di sana, boleh tahu nggak sih dulu backgroundnya itu gimana awalnya, misalkan alasan memilih bekerja di sana? Sebenarnya sih nggak ada alasan khusus atau nggak ada harus matok kerja harus di bagian ini. Oke. Karena tahu sendiri kan sekarang fresh graduate itu saingannya banyak Ya. dan pasti susah gitu cari kerja sesuai apa yang kita inginkan tuh. Ya. Nah, tapi untuk saya sendiri menerapkan prinsip selagi ada lowongan yang sesuai dengan keilmuan saya daftar aja gitu kan. Oh, Nah, oke. kebetulan sekarang alhamdulillah lolos bekerja di tempat saya sekarang ini. Dan alhamdulillahnya juga sangat sesuai pekerjaannya seperti apa yang saya harapkan. Oh, oke, sesuai lah ya, sesuai dengan background juga dan apa namanya, bisa dibilang sesuai harapan lah ya, Ya, kurang betul. lebih. Oke. Terus boleh tahu nggak sih kira-kira hal yang misalkan disukai di pekerjaan sebagai sistem engineer ini? Hal yang disukai sih dari pekerjaan ini tuh karena pekerjaan ini tuh bisa disebut kalau saya sih mengistilahkannya pekerjaan yang maju. Oke. Karena kita tidak melulu mengerjakan sesuatu yang sama yang tidak membuat saya bosan untuk mengerjakan hal tersebut. Oke.
Oke, itu berarti ya yang di apa namanya disukai dari pekerjaannya. Nah, biasanya kan kalau Ya, kalau ada yang disukai, ada juga yang tidak disukai gitu ya. Ada nggak sih hal yang nggak disukai Kiki di kerjaan gitu? untuk saat ini sih sejauh ini sih nggak ada sih yang tidak disukai. Oke, Semua berjalan lancar. oke. Nah tadi kan sempat mention ya kalau sebelumnya Kiki ini berkuliah di jurusan teknik elektro gitu ya. S1 Ya, teknik elektro berarti ya. ya betul. Di kampus. Di ini di Telkom, Telkom University. Oke, terus boleh tahu nggak sih, boleh diceritain nggak kegiatan kuliah dulu itu biasanya ngapain aja sih? Kegiatan kuliah saya dulu itu selain belajar di kelas, saya juga mengikuti kegiatan lab riset. Lab risetnya itu namanya microprocessor and interfacing. Nah, itu saya di sana sebagai asisten riset. Nah, Hmm, terus di sana juga saya meriset beberapa alat yang diharapkan bisa bermanfaat untuk di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya proyek yang saya pernah ikuti yaitu membuat alat yang diberi nama Automatic Water Filling System, terus ada lamp control system using IoT. Juga dari situ, dari lab itu juga pernah ikut lomba. Nah, lombanya ini membuat amfibi robot. Nah, itu yang dikontrol menggunakan joystick. Terus ada automatic door lock using RFID. Nah, ini semacam kunci kunci pintu. Nah, tapi menggunakan RFID. oke. Nah, terus di masa kuliah juga proyek terbesar yang saya pernah kerjakan yaitu membuat satu daya hybrid yang menggabungkan dua sumber listrik, yaitu dari listrik PLN dan panel surya untuk kebutuhan kelistrikan di tanaman hidroponik. Oh, luar biasa banyak sekali ya. Ya, alhamdulillah dapat Oke, pengalaman. iya. Untuk tugas akhirnya boleh tahu nggak sih Kiki sendiri ngambil topik mengenai apa gitu? Untuk tugas akhir saya sendiri, kebetulan kan di teknik elektro ini ada beberapa peminatan. Iya. Di terakhir itu mengambil peminatannya ada biomedis, ada kontrol, ada elektronika, dan ada energi terbarukan. Nah, di sini saya mengambil energi terbarukan. Nah, untuk tugas akhirnya ini, saya berkaitan si energi terbarukan ini dengan judul yang saya ajukan untuk tugas akhir, yaitu satu daya hybrid untuk tanaman hidroponik. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau buat sistem hidroponik di rumah gitu ya, itu Hmm, Kiki melakukan desain dan apa namanya implementasi sistem untuk catu dayanya gitu ya. ya, tapi sebenarnya project ini tuh nggak saya sendiri yang mengerjakan. Oh, oke. Ada ada 4 orang yang mengerjakannya. Tapi beda-beda yang dikerjakannya. Nah, yang pertama itu ada yang mengatur nutrisinya secara otomatis, kan tanaman hidroponik itu butuh nutrisi. Mm-mm. Terus ada pH-nya juga untuk mengatur pH di air secara otomatis. Terus ada jumlah pembagian debit air otomatis. Nah, ini untuk yang menggunakan beberapa pipa si hidroponiknya. Oke. Saya juga, nah di sini saya yang memberikan aliran listrik untuk semua perangkat tadi. Nah, untuk Hmm, perangkatnya itu kan membutuhkan listrik yang lumayan ya. ya, Nah, untuk penghasilan dari hidroponik itu sepertinya bakal kalah oleh pengeluarannya biaya gitu ya. oleh pengeluaran si listriknya itu. Nah, Oke. maka itu saya membuat si catu daya ini menggunakan panel surya. Oke. Untuk tadi kan berarti kan kelompok gitu ya. Ini semuanya berarti sama teman satu jurusan atau Ya, teman satu jurusan. oke, mungkin dibedakan di pengujiannya gitu ya kalau untuk tugas akhir biasanya. Ya, betul. Oke, nah itu tadi teman-teman terkait project dan juga tugas akhir Kiki. Lalu ada pengalaman lain nggak terkait misalkan ikut organisasi ataupun UKM gitu yang bisa di-share mungkin ke teman-teman? Untuk pengalaman organisasi sih, saya juga pernah ikut apa sih namanya tuh?
pengurus di jurusan di Oke. harian. Nah, kebetulan waktu itu tuh saya menjabat sebagai kepala departemen minat dan bakat. Oke. Itu ngapain aja tuh, boleh mungkin diceritakan lebih detailnya? Waktu itu sih kan saya di bagian minat dan bakat ya. Iya. Nah, itu tuh di sana saya menampung apa aja sih minat dari mahasiswa-mahasiswa jurusan teknik elektro ini. Nah, itu kita beri wadah, Oh, entah itu oke. diberi fasilitas buat latihan untuk yang minatnya di bidang olahraga, terus diberi fasilitas untuk mengikuti lomba, dan terus kita juga apa namanya tuh mengakomodir bakat-bakat untuk disalurkan. Seperti ada yang bakatnya menyanyi, itu kan bisa digunakan untuk mengisi acara di jurusan itu sendiri. Iya. Oh, oke, oke. Kalau UKM sendiri ada ikut UKM? UKM sih nggak ikut. Enggak ya, oke. Nah, di perkuliahan kan ada apa namanya? Ada ini ya, biasanya geladi, kerja praktik, magang, atau mungkin Kiki sendiri pernah ikut apa sejenis part time job atau semacamnya, mungkin boleh di-share pengalamannya terkait hal itu? Paling jatuhnya sih ke pengalaman kerja kali ya, soalnya Boleh. kan part-time. Waktu itu saya pernah ikut project di LIPI. LIPI itu bagi yang belum tahu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, di sana saya mengerjakan beberapa alat untuk kebutuhan masyarakat seperti lampu darurat yang menggunakan panel surya, lampu segitiga yang untuk misalkan ada mobil mogok kan itu harus dipasang segitiga ya. Oh iya. Nah, itu kan berarti kalau malam tidak terlihat. Iya, Nah, ini betul. makanya menggunakan lampu dengan beberapa mode menyala. Seperti ada yang Hmm, kedip-kedip atau ada yang running lamp itu muter nyalanya. Nah, terus yang terakhir juga saya pernah ikut project di LIPI juga, itu membuat lampu sandi yang menggunakan sandi seperti pramuka itu. oh, oke. Di, di kedip nyalanya lampu tuh mengandung arti lah istilahnya gitu. Iya, 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 iya. Oke. Itu berarti di LIPI LIPI Bandung berarti ya? Ya, betul, LIPI di Bandung. Oke. Nah, untuk target nih, target Kiki 3 tahun ke depan itu apa gitu? Boleh tahu nggak sih harapannya ataupun tujuannya gitu, barangkali mungkin boleh di-share? Untuk target ke depan sih, karena saya masih baru ya kerja juga, jadi target besarnya itu belum terlalu terlihat. Tapi buat saat ini saya lebih fokus untuk meningkatkan pengetahuan saya untuk menunjang pro saya sekarang bekerja ini sebagai sistem engineer. Oke. Oke, terus mungkin terakhir ya, ada pesan nggak untuk misalkan mahasiswa gitu ya, adik-adik tingkat kita di kampus yang saat ini masih berkuliah gitu? Pesan untuk mahasiswa sih yang sekarang sedang kuliah, yaitu seimbangkan kehidupan kalian di kampus, ikut organisasi secukupnya, lalu tambah juga dengan mengikuti kegiatan di laboratorium untuk mencari ilmu tambahan. Selanjutnya, banyak-banyak bersosialisasi dengan senior. Itu juga bisa ngebantu kalian untuk mencari pekerjaan. Terus, yang paling utama sih, hindari yang namanya kupu-kupu atau kuliah pulang. Karena itu akan membuat kalian apatis. Oke, mantap. Oke, mungkin itu saja untuk sesi podcast Light di Light Talks episode pertama. Terima kasih banyak mungkin untuk Kiki untuk sharingnya. Siap, sama-sama. Oke, mungkin sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan tinggalkan like dan komentar untuk saran dan masukan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.